Gini Pak, yang penting para pemimpin kita ke depan itu jangan ada istilah punya amnesia sejarah ya. Terlalu melupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dadang Sugiarto di Jejak Cibatu edisi podcast. Di video kali ini atau di podcast kali ini, alhamdulillah sudah kehadiran narasumber. Beliau ini adalah seorang sejarawan, budayawan juga, tentunya orang Garut ya. Dan kita sapa dan kita perkenalkan juga, namanya adalah Dr. Andes Warjita. Kita sapa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, ya. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan lahir batin dan keberkahan hidup dan kehidupan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke Pak, alhamdulillah Bapak sudah hadir di studio saya. Mudah-mudahan dan hari ini kita akan membahas tentang seputar sejarah atau budaya tentang yang ada di Garut. Bapak insya Allah pakarnya tentang budaya. Dan sebelum ke materi, perkenalkan diri dong Pak, secara singkat saja. Terima kasih Pak Adang. Nama saya seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Adang, Warjita ya, Warjita. Cuma mungkin perlu ada penjelasan lebih lengkap ya, bahwa kalau tadi Pak Adang menjelaskan saya asli Garut, sebetulnya bukan asli Garut. Oh, bukan asli Garut. Saya ini dari Sukapura, Tasikmalaya. Oh, orang Tasik Bapak ya. Iya, alhamdulillah ya. Ya saya mau karena saya tahunya Bapak orang Garut. Oke, terus lanjut Pak. Cuman karena tugas gitu ya, ketika diangkat menjadi PNS gitu ya, di Garut kan gitu, dan juga punya isi di Garut, akhirnya Garut seperti tanah kelahiran sendiri ya. Oh iya Pak. Lebih tahu karena waktu dari mungkin di usia berapa Pak ketika di Garut Pak? 26 dong. Oh luar biasa. Sekarang kan udah pensiun ya Pak ya? Pernah menjabat apa Pak di Garut? Pertama ini saya memang ada masa fase ya, dua fase itu adalah begini. Dari masa Orde Baru saya. Masa Orde Baru kan dulu ada yang namanya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada waktu Dekdikbud itu saya menjadi pendidik budayaan. Jadi diangkat itu di seksi budayaan, kemudian diangkat jadi pendidik budayaan. Kemudian ketika otonomi daerah 2001 pindah ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Garut, menjadi kepala seksi. Seksi Cagar Budaya. Kalau sekarang tempat tinggal di mana Pak? Di Gria Karangpawitan, di Perumnas. Di Karangpawitan ya. Oke. Kalau anak semua sudah besar ya? Iya. Alhamdulillah ya. Oke. Oke Pak, terkait dengan yang tadi saya sampaikan di awal, Bapak ini adalah seorang sejarawan, budayawan juga yang dikenal masyarakat Garut. Bapak Warjita ini adalah seorang budayawan. Ini saya mau bercerita tentang apa nih Pak? Tentang Garut ini, budayanya seperti apa sih Pak yang Bapak tahu tentang kebudayaan yang pernah Bapak dalami yang di Garut ini? Baiklah, ini kan pertama mungkin ini terkait dengan disiplin ilmu saya ya, yang dimiliki. Anak kan saya alumnus dari Unpad tahun 1989 ya, itu dari jurusan sejarah. Maka ketika dia akan jadi PNS itu cocok, mungkin ada keterkaitan disiplin ilmu ya, kebudayaan gitu. Itu dari tahun 1993 saya didikbud itu menulis tentang kebudayaan, di mana kan sejarah itu bagian dari kebudayaan. Betul. Ya. Sejarah itu bagian daripada kebudayaan. Nah, ketika itu di zaman masa-masa Dikbud itu ya, bukan hanya kesenian tentang kebudayaan itu, ada yang namanya nilai tradisional itu kan, ada tentang sejarah, ada juga tentang yang fisiknya cagar budaya kan gitu ya. Jadi kalau mungkin masyarakat awam selama ini yang namanya budaya itu hanya kesenian aja kan gitu ya. Dulu tahun 90-an begitu kesenian, sehingga pendidik budaya itu seolah ini yang harus basicnya orang-orang seni, dan sebenarnya tidak begitu. Karena kan kebudayaan itu kan umum ya, jadi tidak hanya kesenian saja ya, tadi saya katakan ada. Berarti itu berarti ketika Bapak di tahun 1993 itu masih bersatu tentang kebudayaan dengan Diknas. Kalau sekarang sudah terpisah dengan pariwisata ya. Nah,
saya mau tanya ke Bapak tentang budaya di Garut yang Bapak tahu. Kan ya tentunya kalau namanya budaya Indonesia kan secara luas, tapi saya ingin secara spesifik tentang Garut ini seperti apa sih budaya Garut itu? Nah ini yang menarik memang gini. Pertama saya ingin menurut begini, bahwa yang disebut Garut sekarang, gitu, wilayahnya itu Garut sekarang ya, itu ternyata asalnya itu wilayah itu ada yang dari Tasik, Sukapura, dari Bandung, dan Sumedang, atau juga dari Parakan Muncang kalau sekarang kan dari Sumedang dan ke Bandung ya. Nah ini yang menarik sehingga melahirkan kebudayaan yang ada semacam kombinasi atau campuran, ada yang dari Sumedang gitu, dari Bandung, ada Sumedang, ada Bandung, ada Tasik ya. Itu yang menarik itu, yang menarik itu dari Garut ini ya. Jadi menurut saya Garutnya unik ya. Jadi artinya begini, ketika misalnya ada calung di Garut, Tasik juga ada kan misalnya calung ya. Di Garut ada calung ya di Tasik juga ada calung. Di Bandung yang lainnya di kan calung itu memang kan kebudayaan seni Sunda, Pak. Betul. Tapi mungkin apakah awalnya ini dari mana? Kan kalau Bapak tahu misalkan salah satu kita contoh Pak ya, tentang calung, seni calung. Itu asal muasalnya dari mana? Kabupaten mana sih Pak? Dari yang mana nih kalau Bapak yang tahu lah gitu kan. Saya kira belum ada yang menemukan atau mengklaim bahwa ini dari daerah Tasik atau Garut, enggak. Karena ini umum ya, itu Sunda aja kan. Jadi belum ada yang misalnya apakah ini dari Bandung, tidak bisa. Jadi bisa sekarang gitu. Kecuali kalau ada yang masing-masing daerah punya khas gitu ya, khas. Garut contohnya. Nah, ini salah satunya kita Garut. Ya. Garut apa nih, Pak? Ya. Pertama itu adalah Badeng. Badeng kan di Malangbong ya. Malangbong itu kan. Oh, aslinya Malangbong, tapi di Cibatu juga kita ada kesenian Badeng, Pak. Sekemal saya itu yang awal itu zaman Dikbud itu zaman tahun 90 itu sudah ada itu Badeng itu dari Malangbong. Badeng itu dari Malangbong. Oh, oke. Berarti Hadro itu di Bungbulang. Hadro Bungbulang. Oke. Lais. Ya Lais Cibatu. Kemudian ada Bangklung. Nah, Bangklung di Cisurupan. Bangklung itu sejenis apa sih, Pak? Itu kombinasi, kolaborasi antara terbang dan angklung gitu. Nah itu walaupun itu hasil kreativitas lah gitu ya, ada inovasi lah gitu pada budayawan atau seniman waktu itu almarhum Pak Ajuk ya dari Cisurupan, tapi itu menjadi suatu ciri khas. Jadi kolaborasi terbang ya yang biasa gitu ya, dengan angklung menjadi suatu harmonisasi yang hebat gitu, nah itu menjadi ciri khas. Kemudian juga ada dodombaan di Bayongbong. Dodombaan di Bayongbong. Jadi ada itu ya. Kemudian ke sininya ya walaupun kreasi baru atau inovasi baru seperti Raja Dogar itu menjadi khas kan. Raja Dogar itu kan dari Cibatu Pak ya. Moga Skincare adalah solusi perawatan kulit sehat dan bercahaya. Jangan lupa untuk perawatan pakai Moga Skincare. Ada yang namanya Surat Ibra. Betul. Ya, dari Cibatu. Kan. Artinya kan seni tradisi yang di Garut, lahir di Garut, tidak ada di daerah yang lain. Itulah yang ciri khas itu. Yang lain gitu. Nah itu mungkin yang Bapak tahu tentang kebudayaan. Itu menurut Bapak gimana sih Pak? Sekarang apa generasi milenial atau Gen Z ini harusnya dilestarikan atau bagaimana? Ya itu memang itu suatu permasalahan ya. Itu bukan masalah lokal, itu mungkin nasional juga gitu. Di satu sisi kita ingin mempertahankan gitu ya, misalnya seni tradisi, tapi di satu sisi kan karena perubahan zaman itu ya, gempuran globalisasi segala macam itu, tentu saja mempengaruhi terhadap masyarakat gitu ya, terutama masyarakat milenial gitu ya. Bagaimana dia apakah bisa mempertahankan? Tapi yang perlu kita cari solusinya adalah bagaimana cara meregenerasi. Betul. Itu kalau menurut Bapak sendiri regenerasinya seperti apa sih Pak? Harusnya. Saya dulu pernah ketika almarhum Pak Eme ya, maestro silat. Bagaimana dia menghitungkan silat itu dengan dijadikan muatan lokal ke pendidikan ke SD. Nah, harusnya begitu.
itu melalui jalur pendidikan. Jalur pendidikan. Oke. Gitu. Terus sejarah Garut, kemudian budaya Garut yang Bapak alami, apakah sekarang ada peningkatan, mundur atau konstan atau tetap, Pak? Tentang sejarah. Artinya kelestarian sejarah ini. Oh iya. Kelestarian sejarah yang ada di Kabupaten Garut ini, menurut Bapak apakah konstan, mundur atau naik menurut Bapak? Progres. Ada kemajuan, progres. Ada kemajuan. Karena pemerintah tidak turun ya. Jadi ada hadir pemerintah. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 ya tentang pemajuan kebudayaan. Tentang pemajuan kebudayaan. Itu artinya kan pemerintah ya tidak tinggal diam. Bagaimana? Kan ada 10 aspek pemajuan budaya itu, karena sebenarnya ada nilai tradisi, termasuk sejarah, cagar budaya, kesenian, itu dalam undang-undang itu. Kalau Bapak sendiri di rumah punya cagar budaya atau mini seperti itu atau enggak? Kalau budaya budaya tidak, saya hanya mungkin kalau buku-buku punya ada. Karangan Bapak sendiri atau? Ada, karangan saya ada, karangan lain juga ada. Enggak, hari ini enggak dibawa ya Pak ya? Enggak ada. Yang ditulis di buku Bapak itu apa sih Pak tentang Garut? Yang baru aja ya, yang 2023 itu tentang sejarah perkembangan Kota Garut dan juga dalam Garut masa Hindia Belanda. Jadi artinya 6 bupati yang menjabat masa Hindia Belanda. Ada 6 bupati. Masa Hindia Belanda itu ada 6 bupati. Ya, tolong dong dijelaskan Pak yang buku Bapak itu. Ya, biar tahu lah. Betul. Itu yang pertama kami memperkenalkan atau menginformasikan tentang bupati pertama yang Raden Adipati Adiwijaya. Adiwijaya, betul. Nah, itu pertama itu kan, karena kan dialah yang pertama menjadi bupati Garut, yang waktu itu walaupun namanya Limbangan, kan berdasarkan Bismillah plus Gubernur Jenderal plus itu 16 Februari Limbangan dibentuk kembali, ya, dengan ibu kotanya pindah ke Garut sekarang, dengan mengangkat Adiwijaya itu Tumenggung Adiwijaya. Itulah. Di tahun berapa itu Pak? 1813. 16 Februari 1813 ya, itu base release-nya gitu ya. 16 Februari 1813. Maka saya katakan dalam buku itu bahwa Tumenggung Adiwijaya itu adalah the founding father, pendiri Kota Garut, the founding father of Garut. Oh, pendirinya. Iya, Kota Garut ya. Karena dialah yang telah memilih tempat ibu kota yang sekarang di alun-alun Garut itu ya. Adiwijaya itulah. Tempatnya di sini loh. Ini kan sebelumnya mencari pencarian dulu di mananya ibu kota untuk Limbangan yang dipindahkan itu ya. Pertama kan dia mencari ke Suci, di Suci. Awalnya kan di Suci awalnya ya. Iya. Itu kan tidak cocok kan gitu ya. Mencari ke timur dari Suci ke Cimurah ya. Cimurah yang Karangpawitan. Di Cimurah kan sampai sekarang ada nama Kampung Pidayeun. Nah itu tadinya akan dijadikan dayeuh kota ya. Dayeuh kan Pikotaeun, Pidayeun Pikotaeun. Enggak jadi juga. Alasannya kenapa? Karena sumber mata air sulit. Kalau yang di Suci untuk pelebaran ibu kota tidak memungkinkan ya, maka tidak dipilih. Kemudian Cimurah juga Pidayeun juga tidak dipilih karena sumber mata air sulit. Akhirnya Adiwijaya membentuk lagi suatu tim lah gitu ya, tim pekerja untuk mencari calon ibu kota. Mencarilah ke arah barat dari Suci yang sekarang ya ditemukanlah yang sekarang di SMP 1 itu ada sumber air ya. Nah, dulu kan itu hutan belantara sih. Belantara. Apalagi yang di alun-alun di Pendopo itu hutan belantara itu. Itu kan. Itu ditulis di buku Bapak juga? Ada ditulis. Terus mengenai sejarah Garut ataupun budaya Garut bagaimana Pak? Ini yang masih masalah. Masih itu ya. Kaitan dengan Garut yang muncul Garut. Menurut cerita yang diyakini sampai sekarang oleh masyarakat, gitu, munculnya kata Garut itu ketika pencarian sumber mata air itu, sumber mata air itu ya, ketika yang di SMP itu, kan itu ada sumber mata air sekarang. Sampai sekarang masih ada, dilestarikan. Sumur Garut gitu. Dan di situ katanya si pekerja itu ada yang tergores gitu kan, ketika yang ngababat gitu ya, pembenahan gitu. Mencari sumber mata air, ini ada yang tergores oleh suatu tanaman perdu gitu ya, tanaman yang berduri lah gitu. Iya. Ini menurut cerita ya, Oke. Ini cerita. Di rombongan Pak Bupati Adiwijaya itu ada seorang Eropa, ada seorang Belanda atau Inggris orang Eropa lah yang menanyakan karena terhadap seorang pekerja yang berdarah tangannya karena tergores itu ya. Ditanya kenapa berdarah gitu. Nah ini ya. Maka si pekerja itu menjawab
kakarut. Kakarut. Tergores kakarut. Iya. Oh, si orang Belanda itu, si orang Eropa itu katanya menuruti kata itu. Oh, gitu kan. Oh, kakarut gitu. Jadi dia yang keluarnya ke Gagarut. Oh, Gagarut. Ini cerita ya. Iya. Kita harus bisa aja dicerita. Itu menurut cerita begitu. Berarti awalnya itu dari situ berarti. Iya. Tetapi kita jangan terus pada itu hanya cerita. Sebab begini, asal mula tempat itu kayak biasanya yang di dalam ilmu sosiologi atau ilmu antropologi dikatakan toponimi asal usul nama tempat ya. Toponimi itu ada asal usul nama tempat. Itu biasanya terkait dengan lazimnya itu adalah nama tumbuhan, nama binatang gitu ya, flora, fauna gitu ya. Ada satu peristiwa gitu ya gitu. Nah, kalau ini misalnya Garut dari nama tumbuhan, saya kira itu lebih mungkin. Awalnya di nama tumbuhan. Jadi, iya. Kenapa? Karena di sini sudah dikenal adanya nama tanaman Garut. Tanaman Garut itu seperti apa? Seperti sagu. Itu sagu dari Garut, Pak? Bukan kan? Enggak, bukan dari luar, dari Latin sebetulnya itu. Latinnya. Cuma di Garut mungkin sudah ada. Mungkin di waktu pembenahan itu di lokasi yang subur Garut itu dulunya itu banyak tanaman sagu kayak sagu itu Garut. Karena Garut atau Arerut atau Gresut apalah gitu, pokoknya istilahnya ada Garut itu. Coba sekarang Bapak lihat, itu si tanaman Garut itu sangat bermanfaat itu kalau di Lembang tuh ada tanaman Garut itu dibudidayakan untuk makanan tebu. Bukan apanya? Jadi ini si Garut, tanaman Garut ini adalah berimpang beti. Kayak betian, kayak sagu itu. Di mana yang dikembangkan? Di Lembang itu ada di balai. Kenapa enggak di Garut, Pak? Ya itu makanya saya ingin bagaimana harusnya itu mungkin yang dikembangkan di Lembang itu berdasarkan analis dari Garut atau bagaimana? Dari daerah lain ada, dari Jawa di mana ada itu, cuma beda namanya. Di Jawa itu namanya Arerut gitu. Jadi padahal jenisnya itu sama. Cuma di kita itu setiap daerah ada sebetulnya. Kenapa tidak dikembangkan di Garut, Pak? Juga makanya saya ini teman saya yang di Cisurupan ya, Pak Dr. Enang, dia punya contoh itu. Contoh pohon itu, bahkan dia budidayakan. Karena itu kan secara ekonomis bisa menghasilkan itu. Itu kegunaannya untuk apa, Pak? Untuk penganan bisa, kue. Kue. Terus kemudian si betinya rimpangnya itu ya, untuk misalnya penyakit lambung, diare bisa. Udah katanya untuk bedak juga. Berarti itu manfaat, Pak. Iya, makanya gimana gitu kan, makanya kalau pemerintah Garut ini ini gitu ya, berkepentingan untuk ini atau untuk ini sekedar informasi berarti ya, sekedar informasi bahwa Garut itu punya tanaman Garut. Iya, ada yang tadi. Tanaman yang kayak nanti mudah-mudahan gitu kan bisa dikembangkan oleh dinas, mungkin kalau terkait dinas apa ya? Pertanian. Dinas Pertanian tentunya ya. Nanti kolaborasi dengan masyarakat. Berbagi solusi, menebar manfaat. Saya kira itu gini, misalnya udah ya kalau pihak terkait ya yang mengelola Bagenit misalnya, ada Cangkuang, ada satu lokasi, ada tanaman itu. Kan nanti orang-orang bisa melihat. Itu bisa didapatkan dari mana, Pak? Apanya? Bahan atau tanamnya dari mana itu, Pak? Intinya di mana tanaman sekarang itu adanya, di kecamatan mana? Di Cisurupan ada. Ada yang membudidayakan itu, Pak, dengan Cisurupan, dan kalau nggak salah Malangpung juga ada. Ada ya? Iya, ada itu. Oke, saya kembali lagi ke topik tentang budaya atau tentang ini. Ini yang menarik, budaya Garut ini kan beraneka ragam. Ya. Tidak hanya di Garut saja, tetapi di daerah yang lain. Tetapi kan yang menariknya adalah Garut ini adalah Pangirutan. Betul.
Nah, saya ingin nanya ke Bapak sebagai Bapak sejarawan atau budaya. Garut Pangirutan itu seperti apa sih, Pak? Nah, ini menarik nih. Betul. Saya sering gali ya dari buku-buku tulisan orang Belanda gitu ya. Itu ada tulisan tahun 1900 itu di Mauritius Boys namanya, tentang jantung priangan. Ternyata jantung priangan adalah Garut. Itu analis siapa? Pengalaman si Mauritius Boy itu, Mauritius yang menulis, dia Orang mana dia, Pak? orang Belanda. Orang Belanda. Dia datang ke sini. Pertama dia tinggal di Bandung, beberapa hari. Dia pokoknya 3 tahun di sini, sehingga dia datang. Nah, ketika datang di Priangan ini, dia mengatakan bahwa Garut ini jantung Priangan, Jantungnya Priangan. ya gitu ya. Dia sudah menjelaskan tentang bagaimana. Saya pikir yang ini, Pak Dang, yang kan selama ini kan orang menyatakan dari siapa munculnya Swiss Panjapa kan? Ya. Saya pikir dialah, gue. Karena ketika dia ke Gamplang, saya juga mau tanya. Satu tentang Garut Pangirutan, kedua Swiss Penjapa itu dari mana? Dari siapa? Saya kira penulis itulah. Bukan Charlie Chaplin, bukan. Kan Charlie Chaplin pernah kan katanya kayak itu bukan karena kan Charlie Chaplin juga pernah ke sini dan beliau juga mengatakan setuju dengan bahwa Garut itu adalah Paris Panjapa. Nah, saya kembali lagi, itu yang Garut Pangirutan itu seperti apa sih, Pak, menurut Bapak sejarawannya? Ya. Nah, kan banyak julukan ya. Pertama tadi yang muncul pertama Swiss Panjapa ya. Kemudian Garut Moy, Garut yang indah, elok itu. Nah, muncullah Garut Pangirutan itu sudah abad ke-20 ya. Abad ke-20. Pangirutan itu artinya dari kata irut. Irut itu kan menarik, daya tarik. Jadi Pangirutan tempat yang mempesona lah. Itu artinya Pangirutan bahasa Sunda kan. Pangirutannya dari kata dasarnya irut. Itu tuh pesona lah, menarik gitu. Sehingga muncullah Pangirutan. Ya sesuai dengan letak geografis atau kondisi sumber daya alam atau kondisi pariwisata di Garut. Jadi menurut Bapak bahwa Garut Pangirutan itu ketertarikan akan alamnya. Alam dan budaya juga sebetulnya. Budaya dan budaya juga. Alam dari budaya. Dan budaya juga. Maksudnya? Begini, karena ketika si orang-orang misalnya taruhlah si Boy atau Pandik juga ke sini ya. Pandik itu yang menulis tahun 1921 dia begitu ketika datang turun dari kereta api gitu, dari kereta api katanya di Garut gitu ya. Di situ kan sebetulnya setelah di Jalan Veteran itu ada kantor wisata gitu ada biro turis gitu, turis biro gitu ya. Nah itu disuguhi oleh pemain angklung. Misalnya angklung belum muncul. Angklung waktu itu muncul. Anak-anak sudah bisa main angklung. Gitu kan. Kemudian kalau masuk ke pendopo gitu ya, pendopo sekarang disuguhi oleh wayang wong segala macam kan. Wayang. Jadi sudah muncullah kesenian budaya itu ya. Kemudian ketika dia ada ke Bagedit juga pemain angklung. Jadi angklung itu sangat waktu itu sangat dikenal. Jadi waktu itu angklung itu favoritnya di Garut. Di Garut angklung. Kemudian juga ada ronggeng juga ada. Gitu. Seni ronggeng ada. Okay. Itu dan Bupati Surat Berita Tanu Datar, Bupati keempat ya. Itu paling senang, paling suka sama seni ronggeng atau istilahnya apa ya? Itulah gitu. Coba yang sekarang jadi ketuk kilu atau jaipongan ya. Oke, Pak, menurut Bapak sekarang apakah Garut Pangirutan? Gimana ya? Tapi kalau dari aspek wisatanya, oke lah. Tapi kalau di luar itu, misalnya ke penataan di kota segala macam, belum. Nah, berarti kan ini harus menjadi PR semua elemen masyarakat, termasuk kebijakan pemerintah, kemudian masyarakat juga, bahwa Garut ini kembalikanlah kepada Garut yang dahulu Pangirutan. Setuju Pak kalau Garut kembali lagi ke Pangirutan, Pak? Sangat setuju. Hal begini, ada kan bupati kita, ada salah satu yang dijadikan referensi ya, bupati setelah kemerdekaan ya. Itu adalah Bupati Geraha Wijaya Surya. Itu bupati keberapa? 13 Pak ya, kalau 13 ya. Sehingga kenapa kan Garut waktu itu dianugerahi Kota Intan ya, terbersih di Indonesia. Ya itu karena pemimpinnya yang hebat itu, Pak Geraha Mudah-mudahan di pemilihan pilkada yang insya Allah akan dilaksanakan tahun ini, mudah-mudahan mendapatkan seorang bupati yang kembali lagi pada zaman masa lalu, kejayaannya, sehingga Garut waktu itu dengan slogan Garut Kota Intan. Betul. Karena
bupatinya. Ya, gitu kan. dan gini Pak, yang penting para pemimpin kita ke depan itu jangan ada istilah punya amnesia sejarah ya. Terlalu melupakan sejarah. Jangan seperti itulah. Jangan. Ya, semoga nanti tidak Pak, ya, karena mungkin kalau saya lihat dari para bakal calon bupati, mungkin mereka mempunyai sense of belong, merasa memiliki Garut, gitu kan. Mudah-mudahan. Sekarang statement closing dari Bapak untuk hari ini yang kita bicarakan. Ya pertama mungkin saya syukur alhamdulillah bisa datang ke sini ya oleh Pak Dadang, karena walaupun secara kedinasan saya sudah purna gitu ya, sudah. Tapi untuk memberikan suatu hal apapun tentang Garut bisa melalui channel kayak gini kan dari itu. Jadi gitu ya. Jadi misalnya ketika masa-masa waktu itu saya belum tersampaikan karena oleh jeda oleh kedinasan, bisa saja kan misalnya ide-ide saya itu bisa tersampaikan ya tentang sejarah dan budaya ya, gitu. Bisa tersampaikan ya melalui channel ini. Oke. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak atas statement closingnya, dan saya kutip, Garut ke depan kembalikan kepada Garut Pangirutan. Mudah-mudahan ke depan nanti kita punya bupati yang betul-betul memiliki sense of belong, merasa memiliki bahwa Garut ini harus maju, Garut harus manjir. Saya Dadang Sugiarto bertugas, dan di samping saya narasumber Pak Dr. Suwarjito. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dan kita bisa ngobrol, berbincang dengan topik yang lainnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.